Oke, kita ketemu lagi dalam pertemuan kali ini yang akan membahas bagaimana kita mengenali peluang dan menciptakan ide bisnis. Oke, menarik sekali topik hari ini. Silakan disimak mulai dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya memberikan pemahaman tentang bagaimana mengenali peluang dan menciptakan ide bisnis. Nah, pertama kita lihat definisinya dulu. Definisi peluang yakni suatu keadaan yang menguntungkan yang menciptakan kebutuhan akan produk baru, layanan baru, atau bisnis baru. Nah, jadi peluang adalah keadaan yang menguntungkan dan menciptakan kebutuhan baru atau produk baru, layanan baru, atau bisnis baru. Nah, cara mengidentifikasi peluang, di sini saya mencatat ada 3 hal. Bagaimana cara mengidentifikasi peluang? Yang pertama adalah observing trends atau observasi apa yang lagi trending sekarang, atau apa yang lagi laku di pasaran, atau apa yang paling banyak yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah solving a problem atau mencari solusi dari sebuah masalah. Nah, jadi hal yang kedua yang kita lakukan untuk mengidentifikasi peluang, kita melihat masalah, kita harus mencari masalah apa, dan selanjutnya kita mencarikan solusi apa yang terbaik untuk masalah tersebut. Dan yang ketiga, finding gaps in the marketplace. Nah, finding gaps adalah menemukan celah di pasaran. Nah, kira-kira celah apa yang kita bisa temukan di pasaran. Nah, dari ketiga hal ini kita bisa mengidentifikasi peluang apa yang bisa kita lakukan. Nah, oke. Nah, namun di pertemuan kali ini kita bukan hanya melihat peluang, tapi kita langsung belajar bagaimana menemukan ide bisnis. Oke, kita lanjut saja. Pertama kita melihat dulu yang trending ya, observing trending. Nah, observing trends ini yaitu melihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi atau economic force. Nah, jadi dalam observing trends itu kita harus melihat bagaimana kekuatan ekonomi masyarakat atau lingkungan. Dan yang kedua, kekuatan sosial. Nah, bagaimana perilaku di dalam sekitar kita atau tempat di mana kita menargetkan tempat itu. Dan yang ketiga, bagaimana kemajuan teknologi yang bisa mendukung bisnis kita, dan politik dan perubahan regulasi. Nah, jadi ada banyak contoh yang kita bisa lihat bagaimana politik dan perubahan regulasi misalkan dalam suatu daerah itu mempengaruhi pelaku bisnis. Nah, jadi contohnya, contoh konkretnya mungkin ada larangan-larangan yang diatur yang tidak bisa kita langgar, maka itu akan mempengaruhi bisnis kita. Nah, sebelum kita lanjut melihat observing trends, solving a problem, dan finding gaps in the marketplace, saya ingin dulu menceritakan sedikit tentang observing trends, kemudian bagaimana saya menemukan ide bisnis, dan bagaimana cara saya memasarkan. Nah, ini adalah produk sabun cair. Mereknya merek Yamote. Nah, karena mohon maaf saya campur dengan bahasa daerah. Biasanya kalau misalkan ada yang pergi beli sabun, neneknya bilang, belikan kita sabun X. Yamote sabun X. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi pemilihan nama pun itu harus melalui survei. Nah, karena saya kemarin menjualnya cuma skala daerah,
Jadi saya menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Yamote. Jadi sabun apapun itu Yamote. Nah, sabun ini saya produksi kemarin sekitar tahun 2016. Nah, sampai 2000, yang paling getol menjual itu sampai 2018. Nah, kenapa ide ini muncul di benak saya? Karena walaupun tidak secara resmi saya melakukan solving a problem, observing trends dan finding gaps in the marketplace, tapi secara alami itu terjadi dan itu dilakukan. Nah, oke. Awalnya saya melihat kebanyakan orang ibu-ibu yang mencuci tangannya terkelupas. Nah, jadi padahal mencuci ini adalah hal yang rutin dilakukan ya, setiap hari atau setiap 2 hari. Nah, di daerah saya memang ada laundry, ada beberapa laundry, mungkin ada 2 atau 3 laundry, tapi masyarakat cenderung tidak ke laundry. Ya, mungkin karena faktor ekonomi atau mungkin karena ya beberapa hal lain, saya tidak tahu, saya tidak sampai menelusuri hal itu. Tapi yang pertama yang saya lihat, ibu-ibu pada umumnya masih mencuci sendiri di rumah, mencuci pakaian sendiri. Dan yang kedua, biasa tangannya terkupas-kupas. Nah, kemudian saya mencari solusi. Sebelumnya itu masih ada satu. Yang ketiga, saya berpikir apa sih bisnis yang bisa tren dalam jangka waktu yang lama, atau yang bisa laku dan habis pakai begitu, maksudnya selalu dibutuhkan. Nah, saya berpikir-pikir makanan. Nah, tapi kalau menjual makanan, kita masih harus membutuhkan tukang masak, masih harus membutuhkan pekerja di dapur, dan itu mungkin startnya kurang cepat. Kita harus menemukan dulu orang-orang yang bisa memasak dan melakukan itu. Nah, saya sebagai owner tidak bisa melakukan itu. Akhirnya saya berpikir barang apa yang bisa habis pakai tapi selalu dibutuhkan, dan jatuhlah pemikiran saya kepada bagaimana menjual sabun. Nah, suatu ketika saya search di internet bagaimana sih caranya membeli sabun yang bermerek, yang sudah mereknya sudah laku, semua sudah lapisan masyarakat semua sudah kenal. Bagaimana caranya membeli dalam jumlah yang besar, kemudian tentunya kan saya mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, tapi saya terkendala lagi di modal. Nah, modalnya itu besar untuk membeli sabun terkenal dalam jumlah yang besar. Nah, memang dapat harga murah dan bisa diecer ke toko-toko, tapi itu membutuhkan modal yang besar. Nah, saya tidak membutuhkan modal yang besar. Akhirnya saya belajar bagaimana caranya saya membuat sabun itu sendiri. Nah, akhirnya ide itu muncul. Saya searching lagi di internet bagaimana cara membuat sabun sabun cuci yang bisa dibuat sendiri dengan home industry, dengan tangan kita sendiri. Nah, akhirnya saya ketemu sebuah tutorial dan saya belajar ke Surabaya. Nah, di Surabaya saya mendapatkan bagaimana menggunakan alat-alat kimia sederhana untuk membuat sabun. Nah, jika adik-adik tertarik, saya dengan senang hati akan membagikan cara ini. Kemarin saya mengikuti course ini, saya bayar jutaan. Nah, tapi kalau adik-adik supaya mata kuliah ini ada manfaatnya, saya siap mengajar adik-adik. Nah, oke. Kemudian saya pergi belajar dan saya menemukan caranya bagaimana membuat sabun itu sendiri. Nah, sabun ini saya buat menggunakan bahan-bahan kimia yang kimia terapan yang
yang maksud saya yang aman. Nah, bahkan ada salah satu bahan yang saya gunakan untuk membuat sabun itu digunakan juga untuk membuat kue. Nah, jadi ini aman, ini tidak merusak dan baik untuk digunakan. Nah, kemudian sabun ini harus mengatasi beberapa masalah yang saya temukan. Salah satunya adalah tangan ibu itu pecah-pecah, rusak, atau istilahnya biasa dimakan sabun. Nah, jadi ternyata sabun ada mulutnya juga. Nah, akhirnya saya membuat formula khusus. Ini formula tidak diajarkan. Ini formula tidak diajarkan, tapi saya membuat formula khusus yang bisa halus di tangan. Nah, setelah saya mengetahui fungsi-fungsinya, ini fungsinya untuk busa, ini fungsinya untuk ini, akhirnya saya membuat formula tersendiri yang halus di tangan, lembut di tangan. Nah, akhirnya keluarlah produk saya yang saya kasih nama Yamote. Nah, pemilihan mereknya juga kemarin itu saya melalui uh, survei juga, survei kecil-kecilan, karena ini adalah usaha sendiri. Nah, kebetulan ini difoto di ruang tamu saya ini. Ini siap-siap edar kemarin ini. Yang kuning itu sampo untuk mencuci kendaraan, yang biru untuk mencuci pakaian, dan hijau, masih ada hijau tapi tidak ada gambarnya di sini, untuk cuci piring. Kelasnya bahkan setara dengan sabun yang cuci piring sekarang itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, seperti itulah cara mengobservasi lingkungan, mengobservasi pasar, mengobservasi kemampuan ekonomi, economic force, dan mengobservasi yang terutama adalah kita mengobservasi target kita, siapa target kita. Nah, tentunya kalau target saya adalah ibu-ibu rumah tangga, maka saya harus menyesuaikan harga. Saya harus menyesuaikan harga berapa yang bisa terjangkau oleh konsumen saya atau target konsumen saya. Mohon maaf ya, ada gangguan dari luar sedikit. Oke, yang penting suara saya masih jelas terdengar. Nah, selain itu, dalam menentukan kemasan juga saya harus mencari kemasan apa yang tepat. Nah, misalkan saya menjual dalam awalnya ini saya menjual dalam botol-botol bekas, botol air minum bekas. Awalnya saya menjual seperti itu, tapi setelah saya melalui pasar ini selama kurang lebih 6 bulan, maka saya mendapatkan bahwa kemasan 5 liter ini lebih bagus, lebih laku lah di pasaran, karena jumlahnya besar, 5 liter langsung, tapi harganya masih relatif sangat terjangkau. Nah, dulu ini pertama kali saya jual ini harganya satu jergen 5 liter ini harganya 50.000 saja. Nah, bayangkan lamanya dipakai ini. Dan karena saya usaha di sabun, pernah usaha di sabun, saya tahu sekali bagaimana perbedaan sabun bubuk dan sabun cair. Nah, biasanya saya mohon maaf, ini saya cerita sedikit tentang baju dalam. Baju dalam saya itu kalau pakai sabun bubuk itu biasanya cepat sekali lubang-lubang, rapuh. Nah, tapi kalau kita pakai sabun cair, itu kita bisa dalam jangka waktu yang lama menggunakan baju kita, karena warnanya cerah dan tidak keras. Nah, itu jadi banyak sekali yang saya bisa cerita tentang bisnis yang saya sudah lalui ini. Nah, kenapa berhenti? Karena saya terlalu sibuk. Nah, jadi ini saya buat dulu, saya bisnis ini waktu saya lagi tugas belajar S2, dan saya memiliki banyak waktu kosong. Kemudian saya usaha ini, makanya bertahannya cuma 2 tahun, karena saya cuma 2 tahun kuliah. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Setelah saya melihat kemasan botol bekas itu tidak optimal, saya melakukan survei. Nah, saya melakukan survei berapa harga jergen baru. Nah, jergen baru ternyata harganya mahal sekali, karena volumenya besar kalau dikirim dari luar kota. Nah, kemudian saya melakukan survei lagi, dan saya mendapati jergen-jergen
yang tidak terpakai, jergen bekas, masih baru, bekas minyak. Saya bersihkan. Nah, saya cari, oh ternyata mudah mendapatkan ini. Cukup dengan 1.900 saya bisa mendapatkan satu jergen bekas ini. Nah, saya tidak takut dengan isinya di dalam. Isinya di dalam minyak. Saya kan penjual sabun Sunlight. Maaf, saya menyebutkan merek. Saya kan penjual sabun cuci piring yang setara dengan kelas yang sabun yang menghilangkan minyak itu. Nah, jadi saya ambil, saya cuci pakai sabun saya sendiri. Kemudian saya gunakan, ada yang saya gunakan untuk sampo motor, saya gunakan untuk sabun cuci dan untuk sabun cuci piring. Nah, setelah itu saya bersihkan, kemudian saya isi. Nah, seperti itulah pola bisnis saya yang walaupun kita tidak perlu resmi-resmi amat ya, resmi-resmi untuk melakukan nanti saya jelaskan, ada namanya brainstorming, kemudian fokus group dan sebagainya. Nah, ini kan kelas rumahan, jadi saya bisa konsultasi dengan istri saya saja itu sudah cukup ya. Jadi tidak perlu harus besar-besar, harus 4 orang, 5 orang, enggak. 2 orang juga bisa, sendiri juga bisa kalau hanya level-level seperti ini. Yang jelas, ketika kita memulai bisnis, maka kita harus melakukan survei dulu, itu yang paling penting. Nah, bayangkan ini surveinya saya lakukan lama sekali. Nah, bahkan sampai setiap kali mau istirahat tuh pikiran itu muncul lagi, apa kira-kira yang bisa di bisnis ini yang bisa bertahan lama. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah belajar tentang observasi trending. Nah, yang kedua kita kita lihat dulu satu ini. Nah, ini di tahun 2017 saya masukkan di Toraja Dagang. Nah, ini jelas ya, jelas ada nama saya. Nah, produk baru, harum, murah, kemasan 5 liter semua, sabun Yamote, gratis antar langsung ke rumah pelanggan. Pesan SMS, nah dulu masih SMS ini, belum laku WhatsApp. 081146 nomor saya, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, yang kedua, solving a problem. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan dalam solving a problem kecuali kita turun langsung ke lapangan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita turun langsung ke lapangan dan kita lihat apa masalah yang ada di lapangan. Nah, jadi kita turun langsung dan melihat ini masalahnya, solusinya apa. Ini dapat masalah lagi, kira-kira solusinya apa. Nah, jadi untuk teknik yang kedua ini, untuk solving a problem, kita harus turun ke lapangan. Nah, turun ke lapangan artinya kita harus mendengarkan sekitar kita. Nah, mungkin ini masalahnya, kemudian kita berpikir bagaimana memberikan solusi. Nah, oke, yang ketiga, finding gaps in the marketplace. Nah, jadi bagaimana kita menemukan celah di dalam pemasaran. Nah, tentu kita bisa melihat bukan hanya pemasaran kita, tapi kita juga bisa melihat produk lain yang sejenis, dan melihat masalah dari penjualan produk lain yang sejenis dengan produk kita. Nah, jadi beberapa hal yang kita bisa pelajari, yaitu pertama adalah monitor trends in your area expertise, atau memantau trending di area keahlian kita ya, misalkan ya, di mana trending yang lagi trending di area kemampuan kita. Nah, tentu kemampuan kita seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, apapun yang kita ingin lakukan, apapun keahlian kita, seperti saya yang sudah bahas tadi, saya sudah memiliki keahlian dalam membuat sabun. Nah, saya harus memonitor trending apa yang lagi laku sekarang di sekitaran itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang kedua, elicit feedback from customers and listen to it. Nah, jadi kita harus dapatkan feedback dari customers. Nah, misalkan ini saya kasih contoh. Misalkan kemarin saya lagi jualan sabun untuk cuci piring. Apalagi kalau ada pesta-pesta, ada daging kerbau, itu minyaknya kuat sekali. Nah, saya
mendapatkan feedback seperti itu, bahwa bisakah untuk mengeluarkan minyak ini, sejenis ini? Saya bilang, oh bisa. Nah, saya setel. Nah, saya setel untuk kuat bagaimana sabun ini khusus untuk pelanggan ini, karena penggunaannya seperti itu. Saya setting formulanya untuk menghilangkan minyak yang paling kuat itu, minyak yang paling bandel. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kisah yang kedua, kasus yang kedua, saya bertemu dengan calon pelanggan saya. Ini kan sudah lumayan ya, berjalan 1 tahun lebih. Nah, ada pelanggan saya yang ketika menggunakan sabun cuci piring saya itu, busanya tidak kuat. Nah, sebenarnya busa itu tidak perlu banyak, tapi harus kuat menghilangkan minyak. Tapi yang ibu ini, saya tidak tahu dia carinya busa. Nah, saya kasih namanya foam booster ya, untuk memperbanyak busa. Nah, karena mereka maunya cari busa, padahal sebenarnya itu busa itu tidak baik kalau terlalu banyak busanya. Yang baik adalah busanya tidak banyak tapi minyaknya keluar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus elicit feedback from customer and listen to it. Nah, jadi kita harus mendengarkan feedback dari customer ketika bisnis kita sudah berjalan. Nah, jangan sampai kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, pesaing lain akan masuk. Nah, jadi mereka itu finding gaps in our business. Nah, kita bisa kehilangan bisnis kita. Oke, yang selanjutnya, evaluate competitors' offerings and differentiate yourself. Artinya kita harus mengevaluasi apa-apa kompetitor kita atau pesaing kita atau pelaku bisnis yang sama dengan bisnis yang kita lakukan, dan kita harus membuat diri kita berbeda. And differentiate yourself. Nah, ini penting juga ya. Kita harus mengevaluasi apa yang diberikan oleh kompetitor kita, dan kita bekali diri kita, atau kita buat bisnis kita beda dengan kompetitor kita atau pesaing kita. Oke. Selanjutnya, think globally, atau berpikirlah secara luas. Jadi jangan kita kalau misalkan kita mau fokus di sabun, seperti yang saya ceritakan kemarin itu, saya sempat sudah keluar daerah ya. Saya sudah keluar ke Sulawesi Barat, sudah ke Sulawesi Tenggara juga. Nah, lumayan sih. Nah, jadi kita harus berpikir global bagaimana membesarkan bisnis ini. Nah, karena kalau tidak, maka orang di tempat lain akan menggunakan bisnis yang sama. Mereka lagi-lagi mereka finding gaps in our business. Oke, nah selanjutnya, adapt an exciting product or service. Nah, atau kita harus menyesuaikan, kita harus adaptasi dengan produk dan layanan yang ada. Nah, jadi saya kira ini mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya, hire outside resource to do the legwork for you. Artinya kita harus menggunakan atau mempekerjakan sumber daya luar untuk melakukan kerja keras. Nah, artinya kita harus melihat apa yang bisa mendukung di luar sana, nah, untuk bisnis kita. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita memilih ide bisnis. Nah, yang pertama, kita harus memilih ide yang konkret. Yang kedua, ide yang paling mudah untuk dipasarkan. Nah, tentunya yang paling mudah dipasarkan yang disesuaikan dengan lingkungan kita ya. Nah, kemarin saya sempat ikut di mentoring bisnis. Mentor saya mengatakan, kalau mau bisnis yang laku, juallah barang yang terjangkau oleh siapapun. Nah, misalkan untuk saat ini, siapa sih yang tidak ada uang di kantongnya 50.000, misalkan ya, misalkan, walaupun ini masih tentatif, tapi pada umumnya siapa sih yang tidak memiliki uang, atau taruhlah 30.000. Nah, 30.000, atau oke lah, level mahasiswa
20.000 atau 10.000. Nah, sekarang jual barang seharga itu karena rata-rata mahasiswa memiliki uang 10.000 atau 20.000. Nah, contohnya apa kalau yang harga seperti itu? Ya mungkin kita membuat gantungan kunci yang gantungan kunci dengan nama kampus kita. Ya, seperti itu kan kita bisa jual 5.000 atau 10.000. Nah, mereka kan target pasar kita kan pasti memiliki uang 10.000 atau 20.000 itu. Nah, oke. Nah, ada yang tersenyum kayaknya ini. langsung muncul ide bisnis. Oke. Nah, jadi banyak hal ya yang seharga 10.000 sampai 20.000 itu di level mahasiswa. Oke, next kita lanjut dulu sedikit. Pilih ide yang cocok dengan karakter Anda. Nah, oke. Nah, tentu yang laki-laki kan pasti tidak mungkin menjual barang-barang perempuan, ya kan? Nah, oke, ini mudah dipahami. Pilih ide yang risikonya kecil. Misalkan seperti yang tadi ya, gantungan kunci. Gantungan kunci itu tidak ada tanggal expire-nya. Nah, oke. Artinya risikonya kecil. Nah, itu salah satu contoh yang konkret. Oke, dan selanjutnya pilih ide yang dapat bertahan. Nah, kalian sudah tahu semua ini. Apabila sudah dipilih satu ide bisnis yang terbaik, bukan hanya satu, bisa juga dua, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis SWOT untuk menguji ide bisnis. Nah, langsung saja supaya videonya tidak terlalu panjang, kita melakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT adalah strength, weakness, opportunity, and threats. Nah, strength atau kekuatan, hal-hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis kita. Contohnya lokasi bisnis kita. Misalkan kalian bisnis di sekitaran kampus, artinya lokasi bisnis Anda kuat karena targetnya mahasiswa dan di sekeliling Anda banyak mahasiswa. Contohnya. Nah, mungkin kekuatan bisnis kita juga terletak di harga kita yang lebih murah atau kualitas kita lebih terbaik, bahkan lebih terbaik dari merek terkenal sekalipun. Oke, itu untuk strength. Kemudian weakness. Hal-hal yang tidak terlalu bagus dalam bisnis kita. Nah, contohnya modal kita yang terbatas, ya kan? Nah, tapi itu semua bisa diakali. Nah, atau kemasan kita belum profesional. Nah, jadi dengan melakukan analisis SWOT ini, kita bisa menghindari atau kita bisa mengantisipasi solusi apa yang kita bisa berikan. Oke, selanjutnya opportunity. Hal-hal yang ada di lingkungan kita yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis kita. Misalkan pengguna smartphone yang bertambah banyak, misalkan daya beli masyarakat meningkat. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, ancaman. Nah, hal-hal yang ada di sekitar kita yang bisa mengancam. Nah, contohnya munculnya pesaing baru. Nah, walaupun itu bukan terlalu ancaman ya, karena kita bisa memperbaiki produk kita untuk mengatasi hal itu. Nah, jadi kalian bisa melihat contoh-contoh lain dari SWOT ini. Nah, dari threats ini, dari ancaman. Nah, oke, sebelum kita lanjut sedikit lagi, saya ingin memberikan tugas. Saya sengaja memberikan tugas di tengah-tengah video supaya yang tidak fokus belajar tidak tahu apa tugasnya. Nah, oke. Saya ingin memberikan tugas. Kalian, ini tugas perseorangan ya, dipresentasikan nanti. Bisa kalian presentasikan lewat video juga seperti ini. Kalian buat temukan peluang dan ide bisnis, kemudian lakukan analisis SWOT. Nah, jadi tugasnya adalah mencari peluang, menemukan ide bisnis, dan melakukan analisis SWOT terhadap ide bisnis yang ditemukan itu. Nah, oke, di situ tugasnya. Nah, jadi kalian presentasi ya, bisa melalui video ya, lebih bagus melalui video, dan nanti linknya dikirim ke saya. Oke. Nah, sekarang teknik menciptakan ide baru. Yang pertama kita melakukan brainstorming, yang kedua kita melakukan focus group, dan yang ketiga kita melakukan internet research. Nah, oke. Jadi ini untuk level-level bisnis yang sudah lumayan lah ya. Yang pertama adalah brainstorming, atau kita bersama-sama memikirkan ide bisnis, ide baru yang bisa muncul. Nah, oke, yang kedua kita lakukan focus group. Nah, tentunya ini dilakukan oleh beberapa orang. Dan yang
ketiga, kita melakukan pencarian atau kita berselancar di internet mengenai ide-ide baru yang akan kita ciptakan. Setelah kita menemukan ide, maka kita mengamankan ide itu, jangan sampai dicuri. Nah, jadi ide yang kita temukan harus diamankan. Nah, melindungi ide dari kehilangan atau pencurian dengan cara ide harus disimpan dalam bentuk berwujud seperti physical idea logbook, atau kita ketik di komputer dan kita simpan filenya. Nah, oke. Kemudian walaupun kita tidak berikan tanggal, komputer itu sudah secara otomatis memberikan tanggal penyimpanan. Tapi kalau kita berikan tanggal, itu akan lebih bagus lagi. Oke, yang kedua, ide harus diamankan. Dan yang ketiga, hindari pengungkapan ide secara sengaja atau sukarela. Jangan terlalu ceplos-ceplos bercerita, apalagi kalau idenya belum terwujud. Nah, jadi kita simpan dulu, kita jaga, nanti sampai terwujud, nah baru orang lihat. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu saja pertemuannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.